Selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, kita sampai di minggu keempat di bulan ini. Kita bersyukur masih dapat beribadah walaupun secara online. Kita percaya semuanya hanya karena anugerah dan penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah hal ini memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita mengikuti ibadah dengan sukacita. Warta lisan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari diundang untuk mengikuti berbagai kegiatan gereja yang dilakukan secara daring. Informasi lengkap mengenai jadwal kegiatan dan alamat tautannya dapat dilihat di Warta Persekutuan dalam apps GKI Gunsa. Apps GKI Gunsa menyediakan fitur One Click untuk mempermudah Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk mengikuti persekutuan yang ada. Silakan mengunduh dan menginstal apps GKI Gunsa di handphone melalui www.gkigunsa.com. Demikianlah warta lisan hari ini. Marilah kita menenangkan diri sejenak sebelum memasuki ibadah. Merdeka negeriku. Merdeka adalah bebas. Tetapi merdeka bukan berarti tanpa batas. Kemerdekaan adalah juga tanggung jawab untuk kita mengisinya dengan banyak hal yang menghadirkan kebaikan bagi sesama. Merdeka negeriku. Merdeka bangsaku. Merdeka pula lah rakyatku. Marilah kita menjalankan tanggung jawab kemerdekaan ini dengan sikap saling peduli ketika kita melihat ada di antara saudara kita yang sehingga saat ini masih belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan negerinya. Mereka yang sekarang ini termarginalisasikan karena berbagai faktor yang mereka sendiri tidak pernah harapkan. Tolonglah kami menjadi pribadi-pribadi yang peka dengan pergumulan-pergumulan banyak orang yang mendambakan kemerdekaan dalam diam. Berikanlah kami juga keberanian untuk menyuarakan kebenaran, keadilan, dan penghargaan terhadap kemanusiaan. Sehingga setiap orang boleh merasakan kemerdekaan dengan sesungguhnya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu.
Marilah seluruh umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memasuki ibadah pada hari Minggu ini dengan mengakui bahwa kebaktian Minggu ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kebaktian Minggu ini dalam sukacita atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun, kita sama-sama diajak untuk berefleksi tentang hidup bersyukur dalam kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan atas negara kesatuan Republik Indonesia. Selain bersyukur atas anugerah berupa tanah yang luas dan subur, manusia yang penuh karya, kekayaan alam, serta keragaman budaya, adat istiadat, dan juga kemajuan peradaban yang luar biasa. Kita dan gereja juga dipanggil untuk menyatakan syukur. Syukur kita dalam bentuk partisipasi dan bertanggung jawab sebagai orang beriman dalam penegakan keadilan, menyatakan kebenaran, dan mewujudkan damai sejahtera. Ucapan syukur yang harus dinyatakan dalam ibadah yang sejati, yakni persembahan hidup kita untuk mengasihi Allah dan sesama kita. Sebagaimana tertulis dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah,
ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan dan mengakui setiap dosa-dosa kita sebagai bagian dari bangsa ini. Mari kita berdoa. Dalam pengakuan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kudus, dan Allah yang merancangkan kebaikan bagi kami semua. Ya Bapa, dengan sesal dan rasa malu, kami datang menghadap Engkau. Kami tertunduk dan mengaku di hadapan-Mu, ya Allah, bahwa dalam kelemahan kami sebagai manusia, kami telah jatuh dalam dosa. Bapa, kami berdosa bukan hanya karena melakukan yang jahat di mata Tuhan, tapi juga karena kegagalan dalam melakukan kehendak Allah. Kami berdosa bukan hanya karena tidak bersyukur akan kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, tapi juga karena tidak menggunakan kemerdekaan itu untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa, dalam sesal dan malu, kami mengaku dan menyesali setiap kesalahan dan dosa kami. Kiranya dalam anugerah pengampunan-Mu, ya Allah, kasihanilah kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan penolong kami yang hidup, kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami. Amin.
bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah. Inilah berita anugerah yang dinyatakan dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Kelembutan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bagi kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa meminta hikmat dari surgawi supaya kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan hari ini dan memberikan seluruh hidup kita dibentuk oleh firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam segala keadaan kami hari ini, kami datang ke hadapan-Mu. Kami rindu memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Terlebih lagi kami juga rindu supaya hidup kami ini diisi, dipenuhi oleh kebenaran-Mu saja. Oleh karena itu Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Isilah, penuhilah dengan kebenaran firman-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak Bapa. Buatlah kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Inilah diri kami ya Tuhan, Roh Kudus yang hidup, tolonglah dan tuntunlah kami di dalam memahami firman
kebenaran ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Horas, merdeka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita dalam ibadah kita merayakan ulang tahun ke-76 negeri kita, kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Tetapi di dalam usia 76 tahun kemerdekaan negeri kita ini, kita sedang diperhadapkan dengan sebuah perlawanan dan perjuangan yang kita perlukan selama sudah memasuki 2 tahun. Kita sedang melawan dan berjuang untuk merdeka dari virus corona. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terpapar virus corona bukan sesuatu yang asing bagi kita, sebab berita-berita yang kita dapat, baik dari WhatsApp group ataupun dari media sosial, semakin menunjukkan bahwa virus corona ini terus naik. Angka pasien yang terpapar, angka pasien yang mengalami kematian juga terus meningkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, 3 bulan lalu, tepatnya di bulan April tanggal 8, bagi kami sekeluarga juga adalah pengalaman yang sangat
membekas saat ini, dan juga waktu itu ketika mengalami itu penuh dengan kekhawatiran. Tanggal 8 April itu kami semua sekeluarga terpapar virus corona. Yang membuat saya sangat takut dan khawatir adalah karena saya punya bayi umur waktu itu masih 10 hari dan dia juga harus diswab. Saya begitu deg-degan menanti hasil PCR kami, terutama bayi yang baru usia 10 hari ini. Dan saya sangat bersyukur sekalipun kami semua terpapar satu keluarga, setidaknya sang bayi tidak terpapar. Bagi saya itu adalah hal yang patut saya syukuri. Sekalipun suami saya harus dirawat di rumah sakit di Salemba, saya di rumah bersama dengan 2 anak yang lain, masih kecil-kecil, harus isolasi mandiri. Di waktu yang bersamaan juga biasanya, dan ini sama saya alami juga, asisten rumah tangga ya memilih untuk pergi ya, karena hasil dia negatif. Tentu saja ini juga satu hal yang bijak untuk kita lakukan, untuk mengungsikan yang negatif supaya tidak terpapar. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, rasanya saat itu tidak semudah menguatkan orang lain. Saya merasa tidak mampu menguatkan diri saya sendiri, dan saya hanya menangis karena saya juga takut suami saya yang komorbid, saturasinya trennya terus menurun. Saudara-saudara, pengalaman terpapar, kekhawatiran, ketakutan, rasa duka, sampai sekarang setelah 2 tahun lebih pun kita mengalami pandemi, terus kita dengar kabar-kabar seperti ini. Bukan hanya lagi di berita yang jauh, tapi juga dekat dengan kita. Bahkan mungkin diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Saudara-saudara, oleh karena itu, perjuangan kita dalam kemerdekaan ke-76 ini bukan lagi seperti 45 ya, tahun 45, 76 tahun lalu. Ketika orang mengangkat senjata, ketika orang bertarung dengan darah sampai titik nafas penghabisan. Orang tidak lagi diminta saat ini untuk mempertaruhkan darahnya untuk merebut kemerdekaan. Tetapi saat ini perjuangan kita bagi bangsa ini adalah merdeka negeriku, merdeka dari pandemi virus corona. Saudara-saudara, bagaimana supaya negeri kita ini bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, yang relevan di dalam hidup kita, sesuai dengan apa yang menjadi perjuangan kita bersama. Seorang ahli teori budaya dan juga seorang filsuf namanya Zizek, saudara-saudara. Zizek ini mengatakan bahwa Cina itu lebih cepat untuk mengatasi pandemi sebab satu komando. Nah, dia mengatakan dalam teorinya, di negara demokratis, kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk bertindak membuat lama pandemi itu lewat. Membuat lama bangsa-bangsa itu merdeka dari virus corona. Ya, rasanya termasuk di negeri kita ya Bapak Ibu ya. Kebebasan orang untuk melakukan apa yang sesuai dengan kemauannya. Demokrasi negeri kita kadang-kadang menjadi disalahgunakan sebagai haknya untuk bebas melakukan apapun di dalam kehidupannya. Bahkan sekalipun yang dilakukannya sangat bisa, sangat berpotensi
untuk membunuh yang lain. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu, bahkan di Alkitab kita pun dicatat, bahwa kemerdekaan kita tidak lantas menjadi kebebasan kita untuk melakukan sebuah hal yang melanggar satu dosa, ya. Kemerdekaan Kristen pun begitu. Kemerdekaan yang diberikan Kristus pada kita tidak lantas membuat kita bebas melakukan apapun yang kita kehendaki, sekalipun itu salah dan dosa. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam renungan hari ini, dalam kebaktian kita hari ini, kita diajak melihat apakah kita adalah manusia Indonesia yang merdeka, tetapi juga menggunakan kemerdekaan kita itu secara bertanggung jawab. Memang di Indonesia tidak dipentung-pentung begitu ya Bapak Ibu ketika tidak melakukan protokol kesehatan. Kita tahu bahwa di jalan-jalan kita masih bisa melihat orang duduk santai ya sebelum PPKM darurat bahkan ya. Atau mungkin setelah PPKM darurat juga kita bisa lihat orang mengabaikan protokol kesehatan. Dia dengan santai membuka masker di pojokan sebuah gedung gitu ya dan merokok ya, ngobrol. Kita juga bisa menyaksikan orang-orang yang merasa bahwa bagi dia vaksin itu tidak ada gunanya dan dia tidak mau divaksin sekalipun ada kesempatan untuk itu. Dan itu baik untuk dirinya. Tetapi kita sebagai manusia Indonesia yang beriman kepada Tuhan kita, yang mendidik kita untuk memanfaatkan atau menggunakan kemerdekaan kita dengan bertanggung jawab, maka saat ini kita diajak untuk sama-sama di dalam perjuangan, perlawanan kita kepada virus corona ini sebagai bentuk syukur kita atas kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kita ingin, ya semua ingin, supaya virus ini cepat berlalu dari hidup kita. Pandemi ini cepat berlalu dari hidup kita. Semua ingin, dari anak kecil sampai lansia. Kalau ditanya pastilah sangat menginginkan sebuah kehidupan yang seperti dulu. Kehidupan yang normal. Kehidupan di mana cinta kasih bisa dinyatakan dengan pelukan dan ciuman, dengan jabat tangan, dengan tepukan di bahu, dan juga dengan semua yang dulu biasa kita lakukan. Semua orang menginginkan kemerdekaan dari pandemi ini. Tetapi untuk merdeka dari pandemi ini, peran kita sangat penting di dalamnya, ya. Jadi kadang orang maunya bebas pandemi, tetapi kelakuannya tidak menunjukkan sebagai orang yang betul-betul berjuang melawan pandemi ini dengan perannya. Saudara-saudara, mari kita lihat Efesus 6 ayat 10 sampai 20 yang tadi kita baca. Ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara, kata yang dipakai di sini tentu saja konteks yang berbeda, perlawanan yang ada di jemaat Efesus ini. Tetapi kita bisa belajar dari apa yang dikatakan Paulus ini, bahwa ketika kita menghadapi sebuah peperangan, dan peperangan kita saat ini dengan virus corona, maka jangan pernah lupa untuk memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan peperangan yang benar. Sebab di sana ada sebuah kondisi, yaitu di sana kita harus melawan dan berjuang, bukan diam saja ya. Ya walaupun ada meme yang mengatakan bahwa baru kali ini ya saya bisa berguna bagi bangsa ini hanya dengan tiduran, diam di rumah katanya gitu ya.
Ada meme yang mengatakan seperti itu. Tetapi di dalam posisi kita diam di rumah pun, jiwa yang ada di dalamnya adalah perlawanan dan perjuangan. Maka orang yang melawan dan berjuang, saudara-saudara, dia tidak pasif. Dia aktif. Ada sesuatu yang harus dilakukannya. Supaya apa? Supaya dikatakan di sini kita menang dan tetap tegap berdiri. Kita menang di dalam peperangan kita dan kita setelah berperang tetap bisa berdiri. Maka dengan sangat simple Paulus membekali jemaat Efesus. Dan sekarang ini menjadi bekal untuk kita di dalam peperangan kita di zaman sekarang ini. Dikatakan di ayat 14 saudara-saudara dan seterusnya. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang ini berarti menunjukkan sebuah kesiapan untuk melangkah. Kesiapannya itu apa? Bahwa dia akan memegang kebenaran di dalam perjuangan dan perlawanan ini. Dia tidak akan berbelok ke kanan atau ke kiri. Dia akan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Dikatakan juga bahwa berbaju jirakan keadilan. Ya, adil. Kemarin di bulan Juli ya saudara-saudara sempat ramai tentang seorang yang adalah bagian dari anggota dewan yang terhormat ketika dia di media marah. Dia marah sebab ada temannya yang anggota dewan yang akhirnya meninggal karena tidak mendapat pertolongan di ICU. Tentu saja ini menjadi bahan yang menghebohkan ya di dunia berita. Kalau kita baca komentar-komentar di bulan Juli, bagaimana orang menjadi marah terhadap pandangan ini atau pendapat ini. Kita bisa pahami sebab rumah sakit harus menunjukkan sebuah rasa keadilan. Gak mungkin orang ketika di ICU lagi dirawat kemudian ada anggota yang terhormat sedang terpapar dan butuh ICU. Kemudian yang ini sekalipun ini adalah orang yang tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan. Tidak mungkin bagi rumah sakit untuk mengeluarkan ini dan memasukkan yang terhormat tadi. Asas keadilan menjadi senjata perang kita. Saya ingat waktu awal sekali pandemi diumumkan ya. Awal sekali di bulan Maret, April 2 tahun yang lalu. Ketika Presiden mengumumkan virus corona sudah masuk ke Indonesia, Bapak Ibu masih ingat bagaimana reaksi masyarakat kita? Dan mungkin ada yang kita menjadi bagian dari fenomena itu, ya. Orang berlomba-lomba saking takutnya. Orang menumpuk banyak hal di rumahnya. Orang belanja seolah-olah akan peperangan sangat panjang dan tidak akan bisa mendapatkan makanan. Bahkan ada juga yang kemudian memakai kesempatan ini untuk meraup keuntungan. Dia menimbun masker yang saat itu harganya melonjak tinggi. Dia menimbun hand sanitizer yang juga harganya berkali-kali lipat lebih mahal. Tapi diberitakan ya bahwa satu apotek yang tersorot oleh media, dia tetap berpegang pada prinsip keadilan di dalam masih awal peperangan terhadap corona ini. Dia tidak mengizinkan orang untuk membeli lebih daripada 2 box. Dan dia juga tidak menaikkan harga dari harga sebelumnya. Padahal Bapak Ibu, saya ingat persis
Setiap kali kita masuk ke sebuah toko atau toko obat ataupun apotek, di depan yang tertera adalah masker habis, hand sanitizer habis. Saya ingat sekali itu. Ketika cari nggak ada, cari ke sini nggak ada, cari ke situ nggak ada. Tetapi apotek ini mengambil sebuah sikap yang patut jadi teladan bagi kita. Asas keadilan, bahwa semua sebisa mungkin mendapatkan apa yang diperlukan. Sebenarnya kalau kita berpegang pada keadilan ini, saya rasa kita akan lebih kuat lagi, lebih mampu lagi untuk menghadapi pandemi ini. Setelah berbaju jirahkan keadilan, Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Efesus, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara-saudara, kerelaan, hati yang mau, hati yang rela tanpa paksaan, hati yang memang digerakkan dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Dan di sini kita diajak untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara-saudara, apa damai sejahtera yang bisa kita lihat di tengah situasi pandemi ini, saudara-saudara? Kalau saya merasa sangat bersuka cita dan merasa damai sejahtera ketika mendapatkan kabar si A yang terpapar sudah negatif. Aduh, itu sebagai pendeta saya sangat bersyukur ya. Saya kadang juga ketakutan kalau ada yang jemaat yang saya tahu punya komorbid kemudian terpapar. Tapi beberapa belas hari kemudian ketika di WA gitu ya, PCR hasil negatif, itu rasanya hati ini bersuka cita sekali. Hati ini merasa damai sejahtera sekali. Dan inilah yang harus kita perjuangkan. Kita memutus rantai penyebaran virus ini dengan rela hati. Nah ini hari ini kita diajak beribadah dengan nuansa Sumatera ya. Sumatera Melayu. Saudara-saudara, kami itu 8 April yang tadi saya ceritakan kenapa semua terpapar. Tidak hanya keluarga inti saya, saudara-saudara, tetapi juga ipar-ipar saya dan keluarganya. Jadi ada 4 keluarga plus mertua saya. Kenapa semuanya bisa bersama-sama? Saya mau katakan ya, mumpung ini dalam suasananya itu Sumatera ya. Bukan rahasia umum bahwa kedukaan di adat Sumatera itu terutama Batak bukan lagi rahasia bahwa adat kita suku Batak ketika kedukaan itu wah ya rame orang. Apalagi kalau yang meninggal itu seorang yang tua, saur matua istilahnya. Saur matua itu seorang yang dianggap di dalam budaya Batak sudah menyelesaikan tanggung jawabnya membesarkan anak-anak. Kemudian anak-anaknya sudah berumah tangga, apalagi sudah memberikan keturunan bagi keluarga tersebut. Jadi saat 1 April mertua laki-laki saya meninggal, pergumulan juga saudara-saudara. Mau diadat apa enggak? Saya sebagai yang satgas COVID di gereja, saya udah bilang jangan diadat. Udahlah ya. Yang meninggal udah. Kita perlu merawat kehidupan. Kita perlu rela hati supaya apa yang selama ini kita pandang ideal, yang ketika belum ada corona ini kita pandang sebagai cara kita menjalani kehidupan, sekarang kita harus rela memberitakan damai sejahtera.
Caranya gimana? Sudah, ya. Bapak tidak perlu diadat. Sekalipun di dalam budaya beliau berhak untuk itu. Setelah diskusi-diskusi rada alot ya Bapak Ibu, apalagi kalau keluarga itu kan, kalau di Batak nggak cuma keluarga inti, anak-anaknya. Ada tulang di situ, ada segala macam ya di situ ya, ada tutur-tutur itu ya, saudara-saudara yang banyak itu. Apakah semuanya secara otomatis setuju? Enggak, saudara-saudara. Di situ ada gesekan yang tajam. Tetapi saya bersyukur bahwa kita akhirnya memutuskan kita harus rela melepas sesuatu. Saat ini ketika kita memberitakan Injil, yang relevan adalah bagi kita yang memang semestinya membuat adat dan mengumpulkan banyak orang. Maka cara kita bermisi saat ini adalah dengan rela hati. Sudah, acara sederhana, acara yang penting ada pemakaman, di situ ada penyerahan kembali kepada Allah Bapa, dan kita percaya ya bahwa ayah mertua sudah disambut oleh Tuhan dengan ataupun tanpa adat. Bahkan gak adat aja Bapak Ibu, kami dapat dari para entah pelayat yang mana ya yang membawa. Tetapi yang jelas ketika acara itu mau berlangsung, semuanya kan dari luar kota, semuanya negatif. Mungkin di perjalanan, mungkin juga dari pelayat, mungkin juga di tempat makan, gak tahu. Tetapi inilah cara kita memberitakan Injil damai sejahtera zaman now. Kerelaan untuk melepaskan haknya demi damai sejahtera bagi yang masih hidup. Saudara-saudara, kita juga diajak oleh Paulus supaya di dalam peperangan kita jangan lupa kita memiliki senjata Allah, yaitu perisai iman. Perisai yang kita pakai. Wah, apalagi zaman pandemi ini saudara-saudara, saya percaya kalau kita tidak beriman kita sangat mudah untuk frustasi. Apalagi saudara, keluarga, rekan kita yang mungkin terdampak sangat keras secara ekonomi dalam pandemi ini. Bahkan mereka yang kehilangan yang dikasihi karena virus corona ini. Tanpa iman, tanpa melihat Allah di dalam hidup kita, sangat mudah kita ambruk ya. Dalam sebuah persekutuan doa, seorang bapak yang pengusaha, usahanya itu menyediakan outsourcing untuk security perusahaan-perusahaan, saudara-saudara, kantor-kantor. Jadi dia supply security. Di dalam persekutuan doa dia menangis ya. Seorang bapak yang biasanya sangat tegar ini, dia terbata-bata dan menitikkan air matanya. Karena dia merasa bahwa perjalanan ini begitu berat. Setiap kali tanggal 25 saudara-saudara, dan dia udah harus membayar para satpam yang bekerja di dalam naungan dia. Dia udah deg-degan, aduh uang dari mana ya. Sementara yang memakai jasa mereka menunda pembayaran. Tetapi perusahaan dia sendiri harus tetap supply untuk security. Dia mengatakan ini sangat berat. Tabungan saya sampai habis, kata dia. Sudah 2 tahun lebih ini terus keluar ya, apa yang kemarin-kemarin itu ditabung sekarang dikeluarkan.
Tapi dia bilang, imanlah. Imanlah yang membuat saya tetap kuat untuk tetap mempertahankan apa yang saya kerjakan dan juga untuk tetap rela membagi uang saya kepada orang yang bekerja di bawah naungan usaha saya. Iman itu sangat kita perlukan di tengah situasi ini. Dan semua itu saudara-saudara, kebenaran tadi, ya, ikat pinggang kebenaran tadi, baju jirah, keadilan tadi, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera tadi, dan juga perisai iman tadi. Semuanya kita bisa pelajari, bisa pertajam, kita asah dengan firman Tuhan. Yang disebutkan di sini berketopongkan keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Maka saudara-saudara, saat ini marilah kita mengisi kemerdekaan kita dengan aksi yang real, aksi yang nyata. Kita nggak perlu sampai perang seperti tahun 45. Tetapi perang kita saat ini adalah perang yang nyata menghadapi pandemi ini. Saya yakin saudara sama seperti saya isi hatinya. Saudara sama seperti saya kerinduannya. Seperti tema kita hari ini, Merdeka Negeriku. Marilah kita sama-sama katakan, merdeka negeriku, dan aku akan di dalamnya ikut berjuang dan melawan apa yang menjadi musuh negeriku saat ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Hendaklah hidupmu tetap dalam Dia, berakar dan tumbuh juga dalam Dia, dibangun di atas Dia, makin teguh dalam iman, menurut firman-Nya, taati perintah-Nya. Hendaklah hatimu melimpah dalam syukur. Amin. Engkau sudah terima Kristus Tuhan kita, Yesus Juru Selamat umat manusia. Hiduplah di dalam Dia, lakukanlah kehendak-Nya, kasihi Allahmu juga sesamamu. Hendaklah hidupmu selalu penuh syukur. Amin. Taatilah hukum-Nya, yaitu kasih, kesetiaan, keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan-Nya. Taatilah hukum-Nya, yaitu kasih, kesetiaan, keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan-Nya. Jadilah dirimu saluran berkat-Nya untuk semua orang
berkat. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya di segala waktu dan semua tempat. Jadilah dirimu saluran berkat Tuhan. Amin. Beri pertolongan bagi orang miskin, beri kekuatan bagi orang letih, bebaskan yang terbelenggu, itu perintah Tuhanmu. Lakukanlah yang baik, jaga persatuan demi negara Indonesia yang merdeka. Amin. Taatilah hukumnya, yang itu kasih kesetiaan. Taatilah dan kaya dan keutuhan ciptaannya. Taatilah hukumnya, yang itu kasih kesetiaan. Taatilah dan kaya dan keutuhan ciptaannya. Bersama dengan jemaat Tuhan dari segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Marilah Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur diberikan negeri Indonesia ini untuk kami diami. Kami sungguh bersyukur boleh menjadi bagian dari Indonesia dengan segala kekayaannya. Bapa, hari ini kami mau berdoa bagi negeri kami. Tuhan yang Maha Baik, teruslah memimpin negeri kami di dalam perjalanannya. Teruslah berjalan di depan bangsa kami, terlebih dalam pergumulan masa-masa pandemi yang berat ini. Tuhan berkati pemerintah kami dari atas sampai ke bawah di dalam menolong masyarakat yang terdampak. Tuhan juga menolong pemerintah kami di dalam vaksinasi yang dilakukan supaya semakin banyak orang yang boleh menerima vaksinasi ya Tuhan. Tuhan kiranya juga menolong ekonomi bangsa ini yang sangat berat di dalam menanggung semua dampak dari pandemi ini. Biaya-biaya yang besar yang digunakan untuk menangani pasien-pasien dan juga untuk menolong masyarakat-masyarakat ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan negeri ini, sehingga kami ya Tuhan boleh
melalui masa-masa sulit ini karena pertolongan pemerintah yang mengatur dengan baik. Tuhan yang memberikan mereka hikmat sehingga setiap keputusan yang diambil boleh sungguh-sungguh tepat dan boleh sungguh-sungguh dapat menanggulangi pandemi corona ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun berada, di dalam posisi masing-masing, dalam peran masing-masing. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami juga dengan sukacita dan sukarela melakukan sesuatu yang baik bagi negeri ini, supaya kami di bagian kami masing-masing boleh melihat bahwa pergumulan negeri ini adalah pergumulan kami juga. Kami berdoa buat gereja-gereja, kiranya gereja-gereja Tuhan di mana-mana pun juga boleh menjadi pewarta kebenaran dan juga boleh bahu-membahu di dalam menolong setiap jemaat dan masyarakat sekitarnya. Kami berdoa untuk setiap pendeta dan pemimpin-pemimpin gereja di Indonesia maupun di dunia ini Tuhan. Tuhan kiranya juga memberikan hikmat sehingga bersama dengan majelis jemaat yang lain boleh melakukan aksi nyata yang menolong dalam menjalani masa pandemi ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini terdampak secara ekonomi. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang terus kasih pengharapan, sehingga sekalipun di dalam kesukaran, pengharapan itu boleh tetap ada di dalam hati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit atau terpapar virus corona. Tuhan juga yang memberikan imun yang kuat bagi mereka, sehingga mereka juga mampu melalui masa-masa sakitnya dan boleh dinyatakan sembuh negatif dari virus corona ini. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan, Tuhan yang beri kekuatan ekstra bagi mereka yang setiap hari berjibaku dengan pasien-pasien yang menumpuk, yang sangat banyak. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka dan memberikan mereka tenaga, hikmat, ketepatan memberi obat dan merawat mereka yang sedang sakit. Kami berdoa kiranya semua rumah sakit boleh bersehati, boleh bahu-membahu untuk memberikan perawatan terbaik bagi pasien-pasien yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam iman pada Tuhan dan percaya akan pemeliharaannya, marilah kita menyatakan syukur atas berkat-Nya dengan membawa persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pelarian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Dan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawab dan menolong sesamaku
kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan pengampunan-Mu di dalam hidup kami. Kiranya kami juga dapat menyatakan syukur kami atas pengampunan yang telah Engkau berikan, dengan berani melepaskan maaf kepada sesama kami. Dan dengan rendah hati kami bawa persembahan syukur kami dalam bentuk materi ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memakainya untuk pekerjaan pelayanan gereja-Mu, khususnya di tengah masa pandemi ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan menjadi garam dan terang dunia. Nyatakanlah citra Kristus dalam hidup yang benar dan bermakna. Nyatakanlah kasih-Nya dalam ketulusan dan kerja nyata. Giatlah melayani sesama dalam kemerdekaan yang dianugerahkan Allah dengan terus percaya dan bersandar pada kuasa-Nya. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan yang dalam keluhuran kasih-Nya telah memelihara dan memberkati seluruh bangsa di dunia ini, termasuk bangsa Indonesia. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi, dengan penuh rahmat terus memelihara kehidupan saudara. Kiranya Yesus Kristus, Sang Jalan dan Sang Kebenaran, Sang Kehidupan, memampukan kita untuk hidup dalam kasih dan menyatakan kasih-Nya kepada sesama kita. Kiranya Roh Kudus, nafas kehidupan, memampukan kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita, sehingga setiap bangsa terus menaikkan syukur kepada Allah yang hidup, kini dan selamanya. Haleluya, amin.
Anggota Jemaat GKI Gunung Sahari yang terkasih, tibalah saatnya bagi kita untuk menyambut panggilan Tuhan sebagai kawan sekerjanya melalui proses pencalonan Penatua GKI Gunung Sahari untuk masa pelayanan tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Kita percaya bahwa penatua dipanggil oleh Allah sendiri untuk memimpin gereja dan menjalankan misinya di tengah dunia. Dan istimewanya, Allah memakai kita sebagai anggota gereja untuk menjadi suaranya, memanggil setiap orang yang Ia pilih untuk menjadi penatua. Maka marilah sambut kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi suaranya. Saat kita ikut serta untuk mencalonkan penatua GKI Gunung Sahari untuk masa pelayanan tahun 2022 sampai tahun 2025. Bagaimana cara kita merespon dalam proses pencalonan penatua? Saudara dapat mencalonkan nama-nama anggota GKI Gunung Sahari yang saudara rindukan untuk dicalonkan sebagai penatua dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Mengisi Google Form yang terdapat di apps GKI Gunsa. 2. Mengisi Google Form yang dibagikan oleh tim pamit. 3. Saudara dapat melalui WA Blast yang saudara terima. 4. Mengisi formulir pencalonan dan mengirimkan foto formulir yang sudah diisi kepada tim pamitu. Tim pamitu yang dapat dihubungi Penatua Ivon Sujono, Penatua Tommy Gunawan, Penatua Ronald Maduputi. Ingat, batas akhir pencalonan adalah hari Minggu 22 Agustus 2021 pukul 23.59. Marilah kita berpartisipasi dalam pencalonan penatua GKI Gunung Sahari 2022 sampai 2025. Dengan ikut serta mencalonkan penatua, kita semua sedang berpartisipasi dalam misi Allah untuk mengerjakan karya keselamatan di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, kami menjumpai saudara-saudara kembali, disertai ucapan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah merespon ajakan untuk membagikan kebahagiaannya kepada saudara-saudara kita yang tinggal di panti werda ataupun di panti asuhan. Pada bulan Juni 2021 yang lalu, kami mendapat ungkapan syukur di hari bahagia Bapak Wisnu Wijoyo sebesar 7 juta rupiah dan telah disalurkan kepada Panti Asuhan Van der Ster Bekasi sebesar 2 juta rupiah dan kepada Panti Asuhan Hati Suci sebesar 5 juta rupiah. Di samping itu, pada bulan Juni itu juga kami mendapat ungkapan syukur dari Ibu Miske dalam wujud sabun cair, desinfektan, dan pakaian layak pakai yang disalurkan ke Panti Asuhan Pondok Taruna Cipayung, Jakarta Timur. Pada bulan Juli 2021, kami mendapatkan ungkapan syukur dari NN sebesar 5 juta rupiah dan telah disalurkan ke Panti Werda Kasih Sukabumi. Selain itu, pada bulan Juli itu pun, kami masih mendapatkan ungkapan syukur dari Ibu Lili sekarung beras 20 kilo dan telah kami salurkan ke Panti Jompo Karya Kasih, Keramat Kuitang, Jakarta Pusat. Tuhan tidak memandang berapa besar yang kita bagikan, tapi Tuhan memandang berapa tulus kita melakukannya. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas ketulusan Bapak Ibu yang telah menyalurkan berkat Tuhan bagi saudara-saudara kita yang tinggal di Panti Werda dan Panti Asuhan. Apabila ada di antara saudara-saudara juga yang mau berbagi kasih di hari bahagianya,
Saudara-saudara dapat menghubungi Ibu Imna di nomor HP 0816 958 597. Ingatlah selalu firman Tuhan yang katakan, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Lukas 14 ayat 13-14. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Klinik Pratama GKI Jabar Tanah Tinggi yang sekarang diperkenalkan dengan nama Klinik Gria Kasih Insani, disingkat GKI, bernaung di bawah yayasan milik Sinode Wilayah GKI SW Jabar, yaitu Yayasan Gria Kesehatan Indonesia, disingkat Yayasan GKI, turut serta mensukseskan program pemerintah dalam melaksanakan proses vaksinasi, baik vaksinasi lansia, vaksinasi 18 sampai dengan 59 tahun, dan juga vaksinasi 12 sampai dengan 17 tahun. Sekarang Klinik Gria Kasih Insani dipercaya pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi gotong royong. Vaksinasi yang dibiayai oleh badan-badan usaha, baik swasta maupun badan usaha pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Klinik Gria Kasih Insani bekerja sama dengan Bio Farma sudah diperlengkapi akun Piker tersendiri untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong tersebut. Apabila ada badan usaha milik anggota jemaat yang memerlukan jasa Klinik Gria Kasih Insani dalam melakukan vaksinasi gotong royong bagi karyawannya, dan perusahaan saudara sudah mendaftarkan perusahaannya sebagai peserta vaksinasi gotong royong, saudara dapat menghubungi Dr. Elida Marpaung, nomor HP 0878 8363 1930, Dr. Gigi Yorwensari 0811 8388 827, Melina Sudarma 0816 11 900 22. Dengan menggunakan jasa pelayanan Klinik Gria Kasih Insani, saudara turut serta mengembangkan Klinik Gria Kasih Insani yang dikelola oleh gereja menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Klinik Gria Kasih Insani dapat melaksanakan vaksinasi gotong royong di pabrik atau kantor perusahaan saudara-saudara, dan juga dapat melaksanakannya di GSP 3 GKI Gunung Sahari 4 nomor 8 Jakarta Pusat. Jumlah minimal yang dapat dilayani adalah untuk 50 orang. Saudara juga dapat turut menginformasikan pelayanan vaksinasi gotong royong oleh Klinik Pratama GKI Jabar Tanah Tinggi atau Gria Kasih Insani. Dengan turut menginformasikan, saudara turut serta dalam mengembangkan klinik milik GKI Gunsa agar menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraannya. Yeremia 29 ayat 7. Tuhan memberkati. Kalau Tuhan perkenankan kita lepas dari lilitan virus COVID-19 yang menakutkan dan kita dinyatakan sembuh secara medis, itu bukan tanpa tujuan.
Tuhan menghendaki kita untuk menjadi alat di tangannya, menyelamatkan orang yang sedang dililit virus yang sama. Hal itu mungkin apabila kita mau berbagi plasma dengan mereka yang sedang terbaring sakit karena keganasan virus yang sama. Jadi perbedaan kematian sebesar 29.000 lebih tinggi pada saat terapi plasma tidak dilaksanakan secara maksimal. Ini kita disembuhkan supaya kita menyembuhkan. Itu pesan penting yang hendak Tuhan sampaikan di tengah pandemi yang berkepanjangan. Bagi saudara-saudara yang sudah 2 minggu dinyatakan sembuh dan masih belum sampai 3 bulan dari waktu kesembuhan, dan bagi perempuan ia belum pernah hamil, apabila saudara tergerak untuk menjadikan plasma saudara menjadi berkat Tuhan bagi sesama, saudara dapat menghubungi Penatua Yap Andreas Kustandi, nomor handphone 0816 858 510. Bapak Temi Purnama 0817 9873 873. Saudara Evan Timothy Wijaya 0896 9271 7495. Nama saudara akan dicatat di data pendonor plasma selama 2 bulan 2 minggu. Apabila saudara mendaftar pada hari ke-14 setelah saudara dinyatakan sembuh. Sehingga apabila ada anggota jemaat atau simpatisan gereja atau anggota masyarakat yang membutuhkan plasma dan golongan darah dan resusnya cocok dengan saudara, kami dapat dengan segera menghubungi saudara. Saudara dapat menjadi berkat bagi sesama, dan di dalamnya saudara mendapatkan berkat yang tidak terfahami oleh akal budi. Berbagi plasma dengan sesama ternyata bukan saja bisa menyelamatkan nyawa sesama kita, tetapi juga meningkatkan imunitas tubuh kita. Bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Tuhan memberkati. Ayo sadar diri. Demi keselamatan bersama menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah menyusun protokol kesehatan dan berbagai program, vaksinasi, pembatasan, dan sebagainya. Semua dibuat agar kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak, untuk ikut memutus rantai penularan. Namun jika tidak ada kesadaran, semuanya tidak akan jalan. Sadarilah bahwa dengan mengerjakan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, kita ikut menyelamatkan diri kita dan orang lain. Keselamatan diri dan orang lain adalah tanggung jawab moral orang beriman. Sadarilah bahwa pandemi ini bisa dikendalikan jika kita bergotong royong melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak melanggar apa yang tidak boleh dilakukan. Virus penyebab COVID-19 tidak bisa berpindah atau menular dengan sendirinya tanpa peran manusia memindahkan atau menularkannya. Sadarilah bahwa kita adalah mitra Allah yang bekerja untuk misi keselamatan yang memulihkan. Dukunglah dan bekerja samalah dengan siapa saja yang mengupayakan keselamatan bersama di dunia ini. Yesaya 42 ayatnya yang ke-6. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Tuhan memberkati. We satisfy your soul thirst.